Nabi Musa alaihissalam. Wow. Pada saat beliau berada dalam kesendirian, keterasingan, karena habis dikejar-kejar kan, kita tahu bersama, nggak ada siapa-siapa. Lalu pada saat itu beliau lapar, beliau merasakan kesendirian. Ada sebuah kalimat yang lahir dari lubuk hati beliau, lalu beliau ungkapkan dengan lisan beliau, dan kalimat itu akhirnya difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 24. Beliau mengatakan, faqal rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku sangat fakir, aku sangat butuh terhadap apa yang engkau turunkan dari kebaikan-kebaikan. Maknanya kata para ulama, Nabi Musa sedang menjelaskan kondisinya, kondisi seorang hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sedang mengungkapkan isi hatinya, bahwa betapa butuhnya beliau kepada Allah, betapa butuhnya beliau terhadap arahan Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara sekilas, kalau kita baca buku tafsir, secara umum Nabi Musa itu butuh makan karena kelaparan. Tapi sebagian para ulama seperti Ibnu Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir dan para ulama yang lain, seperti Ibnu Ashur mengatakan, Nabi Musa sebagaimana orang asing itu butuh wujudu ma'wa, yat'amu fi wa yabit. Beliau butuh tempat tinggal, butuh naungan, di mana beliau bisa makan di rumah tersebut dan beliau bisa tidur dan stay di sana. Terus beliau juga butuh wa zaujatun ya'nasu ilaiha wa yaskun. Dan dia butuh istri, sehingga dia bisa buka, dia bisa hidup tenang, nyaman dengan istrinya tersebut. Dia buka lembaran baru. Dan apa yang terjadi, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ijabah melalui seorang ayah yang punya 2 anak perempuan. Allah ilhamkan kepada ayah tersebut untuk menawarkan salah satu anak perempuannya sehingga bisa diperistri oleh Nabi Musa. Anak perempuan yang baik, luar biasa, yang soleha, yang beriman, yang punya karakter dan akhlak tinggi, elegan. Kata Allah dalam ayat ke-25-nya, anak perempuan si ayah ini ala istihya, punya sifat malu yang sangat positif. Dan tawaran ayahnya tersebut, itu Allah firmankan di ayat ke-27-nya. Kata sang ayah, qal inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Sebagai mahar, engkau kerja denganku selama 8 tahun. Dan kalau kita buka buku tafsir, sang ayah ini disinyalir oleh banyak para ulama seperti Hasan al-Basri, ada Nabi Syuaib. Bayangkan, seorang nabi menawarkan salah satu anaknya. Kita bayangin kualitas anaknya itu seperti apa. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan itu keponakannya Nabi Syuaib atau itu orang soleh yang ada di Madian. Tapi intinya ini ayah berkelas sekali. Dan putrinya sangat berkelas. Dan akhirnya menikah. Ini menarik banget loh teman-teman sekalian. Coba kita baca. Apakah Nabi Musa memberikan CV-nya kepada sang ayah? Enggak. Atau masuk ke biro jodoh tertentu? Enggak. Atau minta dikenalin oleh salah satu ikhwah yang istrinya sudah ngaji dan punya link afat banyak? Enggak. Walaupun bukan itu nggak boleh ya, itu boleh-boleh aja. Itu syarat yang mubah. Sekali, jadi kita nggak against ke cara-cara demikian. Tapi pertanyaan besarnya, ketika kita mau menikah, kita ingin cari jodoh, sudahkah kita menunjukkan kefakiran kita kepada Rabbul Alamin? Sudahkah kita mengetuk pintu langit sebelum kita mengetuk rumah calon mertua kita atau calon akhwat yang kita incarkan? Sudahkah sujud kepada Rabbul Alamin? Sudahkah kita terapkan la haula wala quwata illa billah? Nabi Musa mengajarkan kita bahwa masalah perjodohan itu nggak bisa dipisahkan dengan masalah iman, masalah tauhid, masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum menghubungi manusia, Nabi Musa meminta kepada Allah. Ini doa kata para ulama. Doa dari lubuk hati yang paling dalam. Orang tuh butuh banget sama Allah. Oleh karena itu ketika kita menjomblo selama 20-an tahun atau 30-an tahun atau mungkin kita pernah married lalu divorce lalu menjomblo udah agak lama, kita pengen bangun lembaran baru tapi belum dapat. Sudahkah kita bangun malam? Sudahkah kita sujud kepada Rabbul Alamin? Lalu kita cerita tentang kebutuhan kita.